Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa lagi dengan kami Ewi Channel. Ya Allah, ya Karim, ya Malik, ya Kudus. Mudah-mudahan para pemirsa dimanapun Anda berada senantiasa diberikan kesehatan yang prima, imun tubuh yang kuat, dan yang sedang sakit mudah-mudahan segera sembuh, dan yang sedang terlilit hutang mudah-mudahan bisa melunasinya. Karena Allah Maha Kaya di atas segala-galanya. Amin amin ya robbal alamin. Untuk kali ini saya ingin sedikit Mewedar, sebuah judul Budaya Nusantara, Budaya Satrio Piningit. Jadi gini, makna daripada budaya Nusantara itu sendiri itu sangat erat, sangat lekat terkait dengan Satrio Piningit. Jadi ada beberapa hal-hal yang berkaitan, antara lain adalah bahwa pemimpin yang ideal gitu loh. Jadi Satrio Piningit ini betul-betul melambangkan pemimpin yang ideal, yang memiliki sifat-sifat dan karakter. Itu ada tiga biasanya ya, dan sangat sangat udah sangat jelas. Itu ada tiga namanya sifat-sifat Satrio Piningit untuk Nusantara ini. Satu adalah bijaksana. Ini sudah pasti bijaksana, tidak mungkin. Kalau bukan bijaksana nggak mungkin Satrio Piningit. Yang kedua adalah adil, mempunyai sifat yang adil gitu, tidak berat sebelah gitu, karena mungkin apapun bisa disokok atau apa, tidak bisa. Inilah Satrio Piningit yang demikianlah. Ini Satrio Piningit yang sesungguhnya, yang asli, yang bukan KW gitu loh ya. Yang ketiga itu mempunyai sifat yang berani. Jadi mempunyai sifat yang bijaksana, adil, dan berani. Inilah Satrio Piningit yang diharapkan oleh masyarakat Nusantara ya. Jadi kemudian bahwa Satrio Piningit ini sangat memiliki jiwa spiritual dan moralitas yang sangat tinggi untuk memimpin masyarakat. Sekarang gimana kalau tidak mempunyai namanya spiritualitas yang tinggi atau mungkin moralitas yang tinggi, lantas buat contoh? Alam bisa, nggak mungkin lah. Nggak mungkin terjadi atau bisa masyarakat mengikutinya manusia-manusia yang tidak punya spiritual yang tinggi, bahkan mungkin moralitas yang tinggi pula. Itu tidak akan mungkin terjadi. Jadi Satrio Piningit ini adalah orang yang betul-betul mempunyai suatu spiritual yang sangat tinggi dan moralitas yang sangat tinggi pula, sehingga bisa untuk menjadi suri toladan untuk yang mengikutinya. Kalau di dalam namanya Jawa kan dulu ada namanya tuturi handayani kan, kayak gitulah. Ya itu ya. Jadi seorang pemimpin harus bisa diikuti oleh namanya para punggawanya, atau seorang pemimpin mampu memberikan contoh serta akhirnya diikuti oleh namanya masyarakatnya atau rakyatnya kan gitu. Nggak mungkin lah pemimpin udah belegadus, gimana masyarakatnya itu tidak mungkin akan memilikinya, mengikutinya, bahkan mungkin malah akan memberontak dan melawannya karena kan tidak sesuai ya, semacam itulah gitu ya. Jadi ya kemudian ya, Satrio Piningit ini merupakan seorang sosok yang menjadi harapan. Nih, masyarakat itu selalu mengharapkan munculnya Satrio Piningit gitu loh. Untuk apa? Yaitu untuk memimpin masyarakat tersebut gitu loh. Jadi yang menjadi harapan masyarakat itu untuk yang mempunyai sifat-sifat yang betul-betul itu tadi, seperti yang tiga tadi gitu loh, yang bijaksana, yang namanya adil, dan juga pemberani. Pemberani untuk apa? Pemberani menuju kebenaran gitu. Jadi kalau memang benar ya harus berani gitu loh. Takut itu karena salah kan, kayak gitu. Kalau bersalah harus takut gitu, harus minta maaf ataupun bagaimanapun segalanya harus dilakukan untuk namanya menjadi seorang yang kesatria gitu loh. Jadi sebuah konsep-konsep inilah gitu loh. Jadi Satrio Piningit ini memang betul-betul diharapkan oleh masyarakat ini gitu loh. Untuk apa? Ya untuk membawa perubahan dan namanya kemajuan di segala sendi yang sangat bisa dirasakan oleh masyarakat tersebut yang dipimpinnya. Ini jadi harapan masyarakat itu kan sama, bahwa mengharapkan hadirnya sosok seorang Satrio Piningit yang mampu merubah keadaan yang dari carut marut, dari kekelaman, dari yang luar biasa berantakannya menjadi tatanan baru. Inilah harapan masyarakat kepada munculnya Satrio Piningit. Makanya diharapkan munculnya Satrio Piningit di Nusantara ini gitu loh. Nah, yang kemudian adalah
masuki kepada bab konsep ini biasanya yang paling penting kan konsepnya gitu loh ya. Jadi bahwa Satrio Piningit merupakan bagian dari namanya kearifan lokal juga gitu loh. Kearifan lokal Nusantara gitu yang menekankan pentingnya nilai-nilai budaya dan spiritual dalam kepemimpinannya gitu loh. Namanya seorang pemimpin ketika tidak punya namanya nilai-nilai kearifan lokal serta spiritual itu yang tinggi untuk dalam kepemimpinan tidak akan mungkin bagus lah gitu loh ya. Jadi sehingga bahwa Satrio Piningit ini merupakan simbol kepemimpinan yang diharapkan dapat membawa kemakmuran dan keadilan bagi seluruh masyarakat Nusantara itu sendiri. Kan semacam itu. Kenapa? Tadi dengan judul tadi, budaya Nusantara, budaya Satrio Piningit. Jadi Satrio Piningit ini yang diharapkan untuk memimpin Nusantara ini. Gitu loh. Jadi kembali lagi kepada satu konsep tadi kan. Nah konsepnya gimana? Ya sudah jelas. Jadi bahwa Satrio Piningit merupakan bagian dari kearifan lokal tadi. Gitu. Kearifan lokal Nusantara yang jelas begitu. Yang bisa menekankan pentingnya nilai-nilai budaya dan spiritual di dalam kepemimpinannya itu sendiri. Ya, jadi Satrio Piningit Nusantara diharapkan dapat membawa Nusantara untuk namanya bangkit dan menuju era keemasan yang kita cita-citakan bersama. Nah inilah, jadi Satrio Piningit di Nusantara ini memang diharapkan untuk bisa membawa satu perubahan dan menuju kepada namanya era keemasan yang kita nanti-nantikan kita cita-citakan bersama. Itu nggak mungkin kan kita itu menantikan seorang yang sudah kita brus nggak bener kan, cuman ngomong ngalor ngidul tapi nggak ada makna di dalam bahasan tersebut kan semacam itu. Nah jadi jika di Nusantara ini konsep Satrio Piningit itu namanya biasanya itu menjelang munculnya namanya pergantian kekuasaan ini kalau di Nusantara itu loh. Jadi konsep ini muncul rata-rata dan biasanya memang di setiap ada umumnya pemilu gitu loh. Karena akan berganti kekuasaan itu ya, pergantian kekuasaan itu konsep ini muncul. Ini kalau kita bicara di Nusantara kan seperti itu. Nah, sebagai harapan apa? Sebagai harapan masyarakat gitu loh, bahwa untuk memiliki pemimpin yang adil dan bijaksana. Nah ini biasanya kan sekarang sudah bukan konsepnya zaman raja-raja seperti zaman dahulu gitu. Nusantara sekarang kan udah menjadi satu namanya pemerintahan yang republik dan demokrasi kan. Tapi tetap bahwa konsep Nusantara tetap menginginkan sosok seperti Satrio Piningit untuk memimpin bangsanya, untuk memimpin masyarakatnya. Sehingga bahwa masyarakat mengharapkan pemimpin yang berjiwa Satrio Piningit yang mampu membawa adil dan makmur atau baldatun thayyibatun warabun hafur untuk menuju masyarakat yang toto tentrem kartora harjo, kemahripah lo jinawi toto tentrem kartora harjo. Mungkin cukup sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.